Ya, salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan saya. Dan kali ini saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita saya beri tema hidup yang penuh pengharapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap bahwa kita semua tetap masih memiliki pengharapan sekalipun di dalam masa pandemi yang berkepanjangan, atau barangkali di antara saudara ada yang mengalami penderitaan, kesusahan, pergumulan yang rasanya kok belum berakhir. Tetapi sebenarnya secara alami semua manusia yang normal tentu memiliki pengharapan. Jadi kita semua harusnya tetap memiliki pengharapan. Sebab jika tidak ada pengharapan, pasti merasa bahwa hidup kita ini tidak berguna. Semua rasanya akan sia-sia. Seseorang bekerja keras tentu karena dia mempunyai pengharapan bahwa dia akan berhasil memperoleh sesuatu. Seorang anak sekolah dengan giat, dengan tekun, karena dia berharap dia akan berhasil mendapatkan degree atau gelar tertentu. Ketika kita kehilangan sesuatu, kita juga berusaha mencari, karena kita punya harapan akan menemukan apa yang hilang. Dan contoh lain, seorang muda, jikalau dia berpacaran, memilih pasangan hidup, tentu ada pengharapan suatu saat mau menikah, lalu mempunyai keluarga, anak, dan seterusnya. Bagaimana dengan pengharapan kita sebagai orang Kristen? Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Terutama berbicara tentang kehidupan yang kekal di surga yang mulia. Kehidupan yang tidak dapat binasa. Dunia tidak dapat memberikan pengharapan yang sedemikian rupa. Tetapi Allah menyediakan bagi setiap orang percaya kepastian akan kehidupan yang kekal. Maka di sini Rasul Petrus memberikan penegasan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ini sangat jelas dan ini bersifat pasti. Karena itu sebagai orang Kristen, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah atas kepastian yang diberikan kepada kita. Pengharapan itu harus kita pegang teguh selama-lamanya. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, kita tidak bisa bergeser dari pengharapan iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita perlu meneladani jemaat Kolose yang berkata begini, kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus, dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah terlebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Saudara-saudara, sumber pengharapan kita adalah Allah yang hidup, yang kita kenal di dalam dan melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, bukan yang lain. Saudara, apa berkat dari hidup dalam pengharapan? Pertama, bahwa pengharapan membuat kita memiliki ketahanan rohani
dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup. Pengharapan menjadi energi positif yang memberi kita gairah dalam masa-masa menantikan kedatangan Kristus kembali. Kedua, bahwa pengharapan di dalam Tuhan mendatangkan hal-hal yang tak terduga, perkara-perkara besar dan yang positif di luar daripada kemampuan kita. Pengharapan mendatangkan kuasa, mujizat, dan pertolongan Allah yang luar biasa. Karena itu, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan, sekalipun dalam situasi yang rumit, dalam situasi yang sulit, atau dalam lembah kekelaman sekalipun. Sebab di sana tetap ada pengharapan iman. Lalu ketiga, pengharapan memberikan kita garansi atau jaminan masa depan yang gilang gemilang, atau pengharapan yang penuh kebahagiaan. Dan di sana ada penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita tetap bertekun di dalam pengharapan kita. Sampai kapan? Sampai Kristus datang kembali. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan iman kita untuk tetap kita memiliki ketahanan rohani. Kita memiliki sebuah pengharapan yang pasti hanya di dalam Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami, supaya kami dapat menerima firman-Mu, dan oleh firman-Mu iman kami diteguhkan, dan akhirnya kami dapat menjadi saksi-Mu di dalam segala keadaan. Kami tetap memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.